Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Solihin, Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional 5, Sumatera Bagian Utara, didampingi oleh Pak Muhammad Fajrin Saragih, Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Yang saya hormati jajaran pemerintahan mahasiswa yang nanti baru akan dilantik, adik-adik mahasiswa yang berhadir pada kesempatan kali ini. Penghargaan kami kepada adik-adik sekalian yang terus bergerak, berbuat, peduli kepada bangsa dan negaranya, yang insya Allah masa depan bangsa dan negara ini, suka atau tidak suka, akan menjadi milik adik-adik mahasiswa semua. Apabila dibiarkan masa depan bangsa ini menjadi tidak baik, maka itulah yang akan kita warisi. Sebaliknya, apabila dimulai dengan kepedulian yang sungguh-sungguh akan mewujudkan masa depan yang baik, maka adik-adik mahasiswa juga yang akan menikmatinya. Hari ini kita bicara tentang pinjaman online dan investasi yang ilegal. Kami yang banyak menyerap laporan dari masyarakat, terutama di Sumatera Utara, ternyata sudah banyak yang tertipu dengan kegiatan-kegiatan pinjaman online dan investasi yang ilegal. Cuma dari Sumatera Utara saya belum menerima laporan dari kalangan mahasiswa. Kalau di Jawa, malah di universitas ternama, justru mahasiswa-mahasiswanya yang bisa terkena dengan jeratan pinjaman online dan investasi ilegal ini. Jadi berdasarkan apa yang kami lihat di lapangan, maka DPR RI dalam hal ini Komisi 11 mengajak Otoritas Jasa Keuangan untuk bekerja sama melakukan edukasi terhadap masyarakat secara keseluruhan, dan pada hari ini kita bertemu dengan segmen mahasiswa. Kalau para adik-adik mahasiswa yang sudah paham tentang ini, insya Allah akan terus memanfaatkan kefahamannya itu untuk memberikan edukasi kepada lingkungannya. Tapi bagi yang belum paham, tentu saya berharap acara hari ini akan bisa memberi pemahaman. Bagaimana perkembangan transaksi keuangan yang terus berkembang, ternyata memang tidak diikuti oleh pemahaman masyarakatnya. Hasil survei dari Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan Dewan Komisioner kepada Komisi 11, terakhir itu hasil surveinya ada gap sekitar 35% antara
literasi dan inklusi masyarakat terhadap sektor keuangan ini. Jadi ada hampir 50%, 49, sekian persen itu, dibulatkan 50% itu orang-orang yang faham terhadap transaksi keuangan, termasuk pinjaman online dan investasi online. Tapi yang terlibat di dalam transaksi-transaksi ini angkanya mencapai 85%. Jadi ada 35% orang yang terlibat di sektor keuangan ini, tapi dia tidak paham apa atau di tempat yang dia terlibat. Nah, ceruk inilah yang menjadi sasaran dari pemain-pemain yang jahat di sektor ini untuk memanfaatkan celah yang 35% itu. Kegiatan edukasi seperti ini, targetnya adalah bagaimana memperkecil gap itu. Idealnya yang ikut terlibat dalam transaksi keuangan seperti ini adalah orang-orang yang paham saja. Secara sederhana, bagaimana mungkin ditawari dengan investasi dengan imbal jasa yang tidak logis, sangat besar. Tapi justru banyak orang-orang yang tertarik di situ. Mungkin kadang-kadang menggunakan trik melibatkan tokoh-tokoh atau para artis, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham lalu terlibat di dalamnya, yang berujung kepada penipuan yang melahirkan kerugian bagi banyak pihak, terutama masyarakat kecil. Adik-adik mahasiswa sekalian, saya berharap adik-adik bisa menjadi penyambung untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang masih belum memahami bagaimana perkembangan teknologi di sektor keuangan, sehingga mereka bisa menjadi aware. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menafikan pada akhirnya, kalaupun ada orang-orang khususnya di Sumatera Utara yang dirugikan dengan pinjaman online dan investasi ilegal ini, biasanya ya muter-muter ada juga nanti hubungan dengan keluarga kita. Dan kalau sudah ada hubungan keluarga, biasanya nanti ngadunya ke anak-anaknya yang mahasiswa, karena mahasiswa dianggap orang-orang yang pintar, cerdas, dan berani. Tapi bagaimana mungkin kita menerima pengaduan-pengaduan, apakah itu dari lingkungan keluarga kita, dari masyarakat luas, tapi ketika itu datang kepada kita, justru kita sendiri belum memahaminya. Semoga acara pada siang hari ini singkat, nanti mungkin berikutnya bisa berkomunikasi lebih panjang kepada pihak OJK, nanti diberikan nomor-nomor kontaknya, sehingga mahasiswa bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan manfaat yang besar dalam rangka membangun, menumbuhkan ekonomi kita bersama. Terima kasih kepada pihak OJK yang telah berkenan bekerja sama dengan wakil rakyat, anggota DPR RI, khususnya dari Komisi 11. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang berkenan hadir untuk bersama-sama dalam cita-cita besar untuk membangun bangsa dan negara ini. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.